Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 MIPA. Seperti biasa, untuk KPM kali ini saya akan memberikan sebuah video. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk tugas PTS ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan. Jadi nanti silakan bagi siswa yang belum mengumpulkan, silakan mengumpulkan link YouTube ke saya agar nilai PTS nanti tidak kosong, karena PTS ini termasuk memiliki bobot yang besar untuk nilai akhir nanti ya, selain PAT dan juga tugas-tugas yang selama ini sudah kalian kumpulkan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir tahun atau PAT yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai tanggal 10 Juni. Jadi setelah lebaran ya. Jadi gini, sebelum lebaran kita masih punya waktu 2 pertemuan. Setelah itu libur lebaran. Setelah lebaran nanti ada jeda sekitar 1 minggu, setelah itu PAT. Jadi untuk 2 minggu sebelum lebaran kita akan gunakan untuk membahas kisi-kisi PAT. Jadi khusus untuk matematika peminatan kelas 11 dengan materinya hanya polinomial. Untuk soalnya nanti ada 35 soal. Jadi 30 soal pilihan ganda, kemudian 5 soal isi. Untuk sistemnya nanti belum tahu pastinya seperti apa, apakah mau tatap muka atau masih daring gitu ya. Jadi kalau nanti masih daring kita menggunakan 10G, kalau tatap muka ya nanti di kelas. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke video materi dulu yaitu yang akan keluar selama PAT nanti ada 5 materi utama, yaitu awal dulu pengertian polinomial, kemudian operasinya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga operasi pembagian gitu ya. Kemudian ada teorema sisa dan juga teorema faktor, dan juga kemarin setelah teorema faktor ada akar-akar polinomial, itu juga nanti masuk ke dalam materi PAT gitu ya. Oke, untuk masuk ke kisi-kisi, jadi kita di sini membahas separuhnya dulu, jadi sekitar 17 soal. Nanti minggu depan kita akan membahas sisanya, jadi sama isi sudah kita bahas. Untuk soal yang pertama, nanti di situ akan memilih opsi, jadi A, B, C, D, E. Di situ kalian akan memilih mana yang termasuk polinomial, mana termasuk bukan gitu ya. Jadi ini masih termasuk materi pengertian polinomial, jadi masih sederhana. Untuk soal nomor 2, yaitu nanti kalian menentukan koefisien dari suatu polinomial. Jadi di situ koefisien suku keberapa dari orian bentuk polinomial gitu ya. Kemudian nomor 3, nanti ada suatu soal diketahui polinomial, misalkan fx. Di situ nanti dalam polinomnya terdapat suatu konstanta yang belum diketahui nilainya, kita misalkan a. Kemudian diketahui suatu nilai pasti dari f berapa gitu. Kemudian dicari nilai a-nya berapa ya. Ini saya berikan seperti ini nanti biar kalian melatih soal-soal yang memiliki karakteristik seperti kisi-kisi ini gitu ya. Kemudian untuk soal nomor 4 itu nanti diketahui suatu polinom dengan 2 variabel ya. Ada 2 variabel, maka nilai dari variabel f berapa, nanti di sini ada suatu nilainya, itu adalah berapa gitu ya. Jadi nanti tinggal memasukkan yang ada di sini saja setiap variabel dari x dan y. Ini sudah pernah saya kasih, nanti soalnya beda tapi ya. Kemudian soal nomor 5 itu nanti diketahui suatu polinom, ada 2 polinomnya fx sama gx gitu ya. Nanti disuruh mencari suatu nilai, misalkan di sini f pangkat 3x dikurangi gx gitu ya. Nah, itu nanti tergantung dari nilai dari fx dan gx nya, nanti hasilnya berapa.
tapi nanti soalnya mencari f pangkat 3x dikurangi gx ya. Silahkan latihan-latihan dulu. Kemudian soal nomor 6, 7 dulu nggak apa. Soal nomor 7 itu nanti diketahui suatu persamaan. Jadi di sini nanti bentuknya pecahan, polinom berderajat 1 dibagi polinom berderajat 2 sama dengan A per berapa ditambah B per berapa. Nilai A dan B adalah berapa. Ini sudah pernah saya kasih contoh soal seperti ini. Nanti kalian bisa mengerjakan dengan cara seperti itu ya, mencari nilai A dan juga B. Untuk soal nomor 6, nah ini lebih sederhana lagi. Jadi bentuk sederhana dari suatu ini mungkin nanti bentuknya berupa operasi penjumlahan, perkalian, atau pengurangan dari suatu polinom gitu ya. Jadi nanti masih bentuk yang belum sederhana, nanti kalian mencari bentuk sederhananya seperti apa. Kemudian untuk soal nomor 8 sama halnya dengan soal nomor 7, ini mirip ya, mirip saja. Cuma di sini membedakan adalah di sini ada tiga tiga bagian. Ada 3 part untuk yang sini A, B, C. Kalau yang nomor 7 tadi cuma A sama B, sekarang ada A, B, C. Kemudian disuruh mencari nilai dari A plus B plus C gitu ya. Nah, caranya sama dengan nomor 7. Oke, punya gambarannya di sini ya. Oke, kemudian untuk nomor 9. Nomor 9 itu nanti masuk ke hasil bagi dan sisa gitu ya. Jadi masuk ke operasi pembagian polinom. Jadi nomor 9 itu mencari hasil bagi dan juga sisa dari pembagian polinom. Ya. Nomor 9. Kemudian nomor 10 sama masih masuk pembagian. Jadi jika suatu polinom fx dibagi dengan x min berapa, ini saya tulis min tapi bisa juga plus gitu ya, nanti lihat di soalnya seperti apa. Jika dibagi dengan sesuatu maka sisanya sama dengan berapa, jadi mencari sisa. Caranya seperti apa? Bisa menggunakan pembagian bersusun, bisa menggunakan Horner gitu ya, bisa menggunakan teorema sisa. Kalian tinggal pilih salah satu, yang cepat yang mana menurut kalian, yang gampang yang mana. Untuk nomor 11 masih sama. Jika diketahui fx polinom dibagi sesuatu, maka sisanya diketahui ya. Dan jika fx itu dibagi dengan sesuatu lagi yang berbeda dengan ini, maka sisanya juga diketahui. Nah, kemudian ditanyakan sisanya jika polinom fx dibagi dengan sesuatu lagi. Nah, gitu ya. Sisanya berapa? Jadi 3 kali. Fx dibagi ini, hasilnya ini, sisanya ini, fx dibagi ini, sisanya ini. Kemudian fx dibagi ini, sisanya berapa? Gitu ya. Itu. Nomor 12. Nah, jika suatu polinom fx di dalamnya itu terdapat suatu konstanta yang belum diketahui nilainya, misalkan A dan juga B, dibagi sesuatu, maka sisanya 3x min 4. Ini langsung saya sebut ya. Nah, apa? Tapi ini belum tahu, ini hasilnya masih kosong, jadi mungkin nanti soalnya bisa berubah ya, tapi tipenya sama, tidak berubah. Maka nilai A dan B berapa? Seperti itu ya. Jadi mencari itu. Saya rasa ini sudah pernah saya kasih semua, jadi nanti bisa mengerjakan. Soal nomor 13. Jika polinom fx dibagi oleh x min a, sisanya diketahui. Kemudian disuruh mencari nilai a-nya berapa. Nah, ini pakai teorema sisa bisa. Pakai Horner juga bisa. Ya. Pakai bersusun juga bisa, sama. Kemudian nomor 14. Suatu polinom A pangkat 10 dikurangi berapa? Nah, ini sudah pernah saya kasih, tapi nanti untuk soalnya saya ubah ya, tidak seperti ini. Tidak seperti contoh kemarin maksud saya. Nanti saya ubah, dibagi dengan sesuatu maka sisanya berapa?
Nah, dari tadi masih mencari sisa ya. Nah, silahkan nanti latihan soal dengan contohnya sempat saya kasih kemarin gitu ya. Untuk soal nomor 15, agak panjang ya. Jika suatu polinom fx di dalamnya ada konstanta m yang belum diketahui nilainya, dan gx terdapat konstanta m juga yang belum diketahui nilainya, masing-masing dibagi dengan sesuatu, menghasilkan sisa yang sama. Nilai m adalah berapa? Ini pernah saya kasih juga contoh soalnya seperti ini. Caranya mengerjakannya sama nanti ya, tapi soalnya berbeda. Itu nomor 15. Jadi untuk ini masih punya gambarannya nanti ya. Untuk nomor 16 sama, masih mencari sisa-sisa juga mungkin. Mencari p. Jika polinom terdapat konstanta p yang belum diketahui nilainya, habis dibagi x min berapa atau plus berapa. Di sini kata kuncinya adalah habis. Kalau habis maka sisanya sama dengan berapa? 0 gitu ya. Nanti mencari nilai P. Mengerjakannya seperti apa? Bisa Horner, bisa teori sisa gitu ya. Terserah kalian nanti yang paling mudah yang mana. Karena ini pilihan ganda, tidak ada perintah menggunakan yang mana. Soal nomor 17. Suatu polinom, ini terdapat konstanta A dan B, habis dibagi. Nah, ini habis berarti sisa sama dengan 0. Kemudian jika polinom tersebut dibagi sesuatu, sisanya sesuatu, nanti diketahui di soal ya. Maka nilai B dan C adalah berapa? Nah, ini harusnya bukan B dan C tapi A dan B ya, karena yang diketahui A dan B. Nah, mungkin nanti di sini soalnya malah ada C-nya, nggak tahu. Tapi intinya nanti mencari suatu konstanta yang belum diketahui nilainya. Jadi nanti masih menggunakan teori sisa, Horner, seperti itu ya. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini 17 soal dulu yang saya bahas. Silahkan kalian coba nanti kalian rangkum dulu kisi-kisi ini. Kemudian dicari contoh-contoh soal yang memiliki karakteristik sama seperti ini. Bisa buka latihan-latihan yang saya beri kemarin yang sama seperti ini. Tapi nanti kemungkinan besar soalnya berubah ya. Tapi dengan tipe yang sama seperti ini. Gitu ya. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Kalian latihan-latihan. Sisa mapel saya masih 2 jam. Latihan-latihan terus ya. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.